stop all the production, dan nggak cuma stop all the production, beberapa payment yang udah kita bayarkan, kita nggak even minta refund. Artinya ya udahlah buat mereka, krunya mereka, supaya mereka tetap bisa hidup selama pandemi. Mungkin banyak saat itu orang yang nganggap ini CEO-nya begonya luar biasa nih ya, gitu. Mungkin sok suci lah, apalah segala macam. I don't care. Waktu itu benar-benar But you explain to everybody, kan? I explain to everybody. For me, life is more valuable than Absolutely. business. Tapi mereka tanya, dan kita ngapain Pak? Nah, itu jawabnya gimana tuh, kan? Jawaban aku, Wise People, sebelum kita lanjut bicara mengenai sosok Pak Edi Sulistyo, bagi Wise People yang punya masalah yang serupa atau pertanyaan-pertanyaan seputar topik-topik yang kita bahas, silahkan Wise People bisa tulis komentar Anda di kolom komen. Satu yang saya mau tahu, waktu saya kemarin searching, saya Google, ada tulisan mengatakan dengan foto Edi nih, ya, faith-driven business. Nah, tadi mungkin Edi sudah jelaskan juga gitu. Mungkin sekarang di stretching lagi, apa yang maksudnya yang membuat tuh Edi itu benar percaya benar mengenai faith-driven business? karena sebetulnya semua yang kita lakukan itu pasti berakar dari iman sebetulnya. Alright. Dan apapun yang kita lakukan tadi, kita percaya kalau yang kita lakukan itu pasti sesuatu yang besar yang bisa untuk glorify His name. Dan apapun yang kita lakukan seperti itu, kita nggak mungkin bisa bergerak sendiri. Karena masalah itu akan tetap ada. Dan bagaimana kita belajar untuk berserah, bagaimana kita bisa belajar bagaimana kalau kita nggak mampu, Tuhan yang memampukan. Kayak contoh nih di Loket sama di GoPlay atau startup yang aku punya yang lain misalnya. Aku tuh background-nya computer science. Aku nggak bisa nge-running company as a CEO itu nggak punya skill. Apalagi running company yang entertainment yang sama sekali nggak punya skill sama sekali. Sempet takut pasti. Sampai benar-benar minta doa teman-teman segala macam. Tapi sama. Pokoknya Tuhan cuma bilang, just say yes, nurut aja. Kalau nggak mampu, aku yang memampukan. Waktu COVID happen, kita tuh sebetulnya mendapatkan sebuah posisi yang sangat susah. Kita tuh nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena di satu sisi user kita nambah. Karena banyak yang nganggur, nggak tahu ngapain, nonton film. Tapi di satu sisi kita nggak bisa produksi konten baru. Karena ya konten, mau produksi konten harus datang ke physical location dan nggak bisa pakai masker. Padahal waktu itu di zamannya belum ada vaksin juga kan. Jadi sangat-sangat rentan gitu loh. Di situ aku dihadapkan sebagai posisi yang sebenarnya sangat susah sekali. Istilahnya itu, apakah aku terus bisa diem-diem, nggak ada orang lain yang tahu, kita diem-diem tetap bikin konten dengan mempertaruhkan nyawanya film kru kita dan cash-cashnya kita, atau kita memutuskan untuk nggak membuat film, kita menyelamatkan hidup mereka, tapi bisnis kita bakal hancur. Jadi istilahnya tuh, it comes down to those two options, life or business. It was really tough for me. I know what's the right thing to do, of course, to choose life. Tapi nggak make sense. Aku CEO-nya sebuah perusahaan OTT yang harus bikin konten, gitu sebetulnya. Itu terus terang membuat aku cukup down cukup lama sih sebetulnya. I can only pray about it. Dan aku minta Tuhan kalau emang ini jalanmu, aku butuh kekuatan untuk membuat keputusan seperti ini. Dan pada akhirnya, aku diingatkan tentang Abraham. Yang mengorbankan anaknya. Gitu kan. Di situ, aku tuh sadar gitu. Obedient itu bedanya obedient sama bego itu tipis sebetulnya. Tapi kalau kita ada mempunyai relationship yang dalam sama Tuhan, there is no such thing as bego. Everything is obedient gitu. Kita harus nurut wae lah pokoknya gitu kan. Dan dengan iman, aku memutuskan untuk stop all the production. Stop all the production. Dan nggak cuma stop all the production, beberapa payment yang udah kita bayarkan, kita nggak even minta refund. Artinya ya udahlah buat mereka, krunya mereka, supaya mereka tetap bisa hidup selama pandemi. Mungkin banyak saat itu orang yang nganggap ini CEO-nya begonya luar biasa nih ya gitu. Mungkin sok suci lah, apalah segala macam. I don't care. Waktu itu benar-benar But you explain to everybody, kan? I explain to everybody. For me, life is more valuable than absolutely business. Tapi mereka tanya, dan kita ngapain Pak? Nah, itu jawabnya gimana tuh, kan? Jawaban aku, tenang aja. I'm working on it. Tapi nggak tahu jawabannya sebetulnya. Cuma jawaban diplomatis ya, I'm working on it gitu. Tapi memang beneran jujur gitu, memang nggak tahu gitu kan. Sampai dari situ, aku menemukan Tuhan tuh kasih aku sebuah vision sebetulnya. Visinya itu cukup simple. Bagaimana waktu itu banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang tiba-tiba mereka menjadi content creator dadakan. All of the sudden become YouTuber lah, TikToker lah. Tapi 98% daripada orang-orang tersebut
mereka make zero income sebetulnya. Jadi udah kehilangan pekerjaan, coba alternatif pekerjaan jadi content creator, bikin film setengah mati, bikin konten setengah mati, tapi nggak dapat duit gitu sebenarnya kan. Yang ada adalah mereka terpaksa membuat konten yang sensasional. Karena dengan mereka membuat konten sensasional yang hopefully jadi viral, mereka akan mendapatkan banyak view. Kalau mereka mendapatkan banyak view, mudah-mudahan bisa dapat duit dari iklan sebetulnya yang dikasih sama YouTube misalnya. Tapi itu pun kecil sekali. Tapi implikasinya selama pandemi itu, begitu banyak konten-konten viral yang hoax, begitu banyak konten-konten yang nggak berfaedah, begitu banyak konten-konten yang prank-prank, begitu banyak konten, aduh bener-bener sedih deh melihatnya. Bahkan kita melihat banyak anak-anak kecil yang willing to go to YouTube atau ke konten-konten tersebut membuat konten-konten yang misalnya berbau kayak contohnya ada satu waktu itu aku lihat di YouTube, dia tuh membuat pengakuan ke orang tuanya kalau dia lagi hamil. Masih anak muda, padahal is not something hamil beneran. Tapi gitu. Demi konten dia mau menangkap reaction dad-nya untuk pertama kalinya. My dad reaction knowing that I'm pregnant. Sedihnya luar biasa. Kayak gitu. Tuhan tuh kasih aku visi untuk membuat sesuatu untuk membantu konten kreator itu untuk bisa survive. Sebetulnya muncullah GoPlay Live seperti hari ini. Muncullah kita tiba-tiba masuk ke dalam live streaming. Karena live streaming itu dengan kreator ekonomi itu memungkinkan orang nggak usah ngejar jumlah view, tapi bikin kualitas konten yang benar, nanti orang akan otomatis kasih duit juga sebetulnya. Jadi yang disupport, jadi kalau kita istilahnya mau dapat 1 juta ya, kalau di YouTube itu kita butuh 150.000 sampai 300.000 view baru dapat 1 juta rupiah misalnya, which is nggak gampang ya, susah banget gitu ya. Kalau di kreator ekonomi itu cukup 10 orang aja, kalau masing-masing kasih 100.000 dapat 1 juta juga sebetulnya gitu. So this is a completely new mindset sebetulnya. Nah waktu kita pivot ke sini, kita melalui live streaming ini, April 2021 ya, kita pertama kali launching live streaming. Sekarang udah hampir 1 tahun, 1 bulan ya, udah 13 bulan ya. Berapa banyak member konten creator yang dipunyai? Tiba-tiba growth kita tuh lebih dari 30 kali lipat. Bener-bener kita itu sampai angkanya itu 30 kali lipat. Buat financial growth ya? Atau apa? Semua, dari user traffic, dari financial growth, sampai ke impact yang kita bisa generate. Tiba-tiba itu banyak musisi-musisi jalanan, musisi-musisi kafe. It's a really blessing in disguise. Maksudnya kalau ditanya setahun yang lalu waktu kita memilih live versus business, waktu aku memilih live itu, apakah tahu dengan semua ini? Nggak tahu. Tapi hari ini, do you feel that you are being fruitful? Absolutely. Ini, gitu, justru aku malah benar-benar in awe-nya itu, Tuhan tuh bisa pakai sesuatu yang kelihatannya musibah di mata manusia, dibalik menjadi sesuatu yang bisa jadi berkat buat banyak orang. In fact, core value kita adalah to become blessing to other people. Oh really? Yes. Yang di GoPlay yes. Wow. Okay. That's why faith di dalam sebuah bisnis itu tidak bisa dipisahkan. In fact, dengan adanya faith itu yang membantu kita untuk membuat bisnis kita menjadi lebih banyak berkat buat orang lain dan mempunyai impact yang jauh lebih besar. Mia hari ini seru banget ya. Pak. Obrolannya, podcastnya, ilmu-ilmu yang kita dapat dari tadi itu semuanya sangat memberkati saya. Saya aja diberkati melalui perbincangan dengan narasumber. Jadi wise people yang ingin terus belajar dan mendapatkan hikmat dari berbagai narasumber yang akan kita hadirkan dalam Jawaban Marketplace, terus saksikan episode-episode berikutnya di Jawaban Marketplace. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Selamat siang Bu, nama saya Rena. Saya ingin melamar di sini di divisi digital marketing. Oh, jadi kamu masih fresh graduate? Belum ada pengalaman dong ya? Iya Bu, saya belum ada pengalaman tapi saya mau belajar. Ya oke, kamu saya terima. Terima kasih banyak Bu. Ren, mau nggak kalau kamu kuangkat jadi manajer? Bukannya saya gak mau Bu, tapi kan di sini banyak yang lebih senior daripada saya. Tenang aja, nanti aku bakal ajarin kamu gimana caranya jadi manajer yang baik, oke? Saya mau izin resign akhir bulan ini. Oh gitu, tapi emangnya kamu udah ada tempat baru? Gak ada Bu, tapi saya mau bikin usaha sendiri. Oh ya udah, kalau gitu kamu jangan lupain ya semua hal yang udah kamu pelajarin di tempat ini. Kok gue gampang banget ya keluar dari sini? Halo Rena, gak lama ya kita gak ketemu. Gimana sekarang kerjaan kamu? Iya Bu, sudah lama sekali. Sekarang saya sudah punya bisnis startup periklanan dan sudah memperkerjakan 1.000 karyawan Bu. Wah,
Keren banget, kamu udah bisa buka kerjaan buat banyak orang. Ini semua berkat Ibu yang sudah membantu saya berkembang selama 10 tahun. Terima kasih banyak ya, Bu.